Ya, selamat pagi saudara Suma. Ya, pagi-pagi saya layani Anda untuk memberikan satu pengajaran bahwa Anda pinter di dalam menafsirkan Alkitab itu secara harafiah. Ya, maunya cari tahu, tunjukkan ini, tunjukkan itu, tunjukkan Yesus begini, tunjukkan dia adalah terang, dia adalah Tuhan. Itu untuk apa Anda menjadi seorang dewasa rohani kalau Anda cuma cari seperti itu? Anda tidak tahu makna di dalam Injil itu. Ya. Itu sebabnya saya anggap Anda anak kecil. Makanya Anda harus belajar kepada orang yang dewasa, karena melihat cara Anda menyampaikan itu sudah kelihatan Anda anak kecil. Jadi perlu ditatar, perlu diajar, ya. Bukan mengatakan saya sakit jiwa, ya. Itu sebab ketika saya memberikan satu pertanyaan, ya, lalu Anda tidak menjawab, tetapi Anda jawab lain, itu yang sakit jiwa bukan saya, Anda. Ya, sebagai misionaris harusnya Anda itu sadar dengan perkataan saya gitu loh. Seorang Suma mengatakan Anda sakit jiwa itu kenapa? Anda menyalah-nyalahkan Al-Quran, Anda menyalah-nyalahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara membaca kitabnya saja Anda tidak bisa. Dan Anda ngotot menyalahkan. Apa nggak sakit jiwa itu? Sekiranya kitab Anda itu original teksnya disertakan bahasa Yunani misalnya, kemudian saya nggak bisa membaca buku berbahasa Yunani, lalu saya menyalah-nyalahkan iman Anda, saya menyalahkan Yesus, saya menyalahkan Paulus, apakah saya nggak sakit jiwa mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu? Bukankah orang sakit jiwa begitu? Mengatakan padahal dia tidak tahu apa itu yang diucapkan. Anda menyalahkan Rasulullah Muhammad SAW. Dasar Anda apa? Anda bisa baca kitabnya? Kan tidak bisa. Terus apa dasar Anda? Kebencian. Nah, lalu kemudian Anda bertanya kepada saya, apa kesaksian Rasulullah Muhammad SAW terhadap Yesus? Maka saya tanya kepada Anda, kesaksian Rasulullah Muhammad SAW adalah bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, utusan Allah kepada Bani Israel. Kesaksian Yesus terhadap dirinya pun demikian. Dirinya adalah utusan hanya untuk Bani Israel. Lalu kesaksian Paulus, pendiri agama Anda, adalah Yesus itu adalah Tuhan yang inkarnasi menjadi Tuhan. Yang mana yang Anda percaya? Anda percaya kepada Paulus kan? Maka yang saya katakan Anda sakit jiwa. Sakit memang, tapi mau kayak mana? Bapak yang ngejaprik saya, Bapak yang menghubungi saya, ya Bapak harus nanggung resiko itu. Jadi saudara Suma, di sini saya melihat bahwa Anda getol mempersalahkan Alkitab, mempersalahkan Yesus bukan Tuhan. Sedangkan sudah dijelaskan dan diterangkan, Anda juga tidak mau mengerti. Tetapi ketika kami bertanya tentang keyakinan Anda mengatakan kami gila. Sakit jiwa, bukan gila, sakit jiwa. Nah, jadi saudara Suma, disinilah kami melihat bahwa ternyata Anda tidak ada apa-apa, tidak bisa menjawab pertanyaan kami ketika Anda bertanya kepada kami tentang kepercayaan kami tentang Yesus itu adalah Tuhan kami. Kami sudah menjelaskan, menjawab, tapi Anda tidak mengerti, tidak memahami. Malah mengatakan di mana tertulis, sedangkan sudah banyak tertulis. Ya. Saya tidak pernah menyalahkan gospel. Yang salah adalah Anda yang mengatakan gospel itu adalah firman Allah. Oke? Gospel dalam hal ini perjanjian baru
tidak pernah menyatakan dirinya sebagai firman Allah. Pahami itu. Malah yang dinyatakan di dalam perjanjian baru adalah hasil penyelidikan, hasil investigasi. Artinya itu adalah karangan penulis. Apa yang salah? Kitab Anda tidak salah. Yang salah adalah Anda yang memahami kitab itu sebagai firman Tuhan, padahal bukan firman Tuhan. Kelirunya di mana? Yang salah itu Anda. Anda menyalah-nyalahkan Al-Quran, sementara membacanya pun Anda tidak bisa. Makanya saya katakan Anda sakit jiwa. Bagaimana mungkin kemudian Anda menyalahkan sebuah buku, sementara membacanya saja Anda tidak bisa? Apesnya Anda kemudian ngotot menyalahkan itu. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yaitu iman Anda, tetapi tidak demikian dengan ajaran Yesus. Beberapa saat yang lalu saya pernah utarakan kepada Bapak, saya lebih paham kitab Anda daripada Anda sendiri. Kenapa? Saya memahami kitab Anda dengan akal. Anda memahami kitab Anda dengan akal-akalan, alias imani saja. Itu perbedaan yang sangat fundamental antara Bapak dengan saya. Ngerti enggak? Yesus mengatakan, ini Yesus loh yang berkata, bukan saya. Yesus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, atas kehendak siapa Yesus berlaku di atas muka bumi ini? Menghidupkan orang mati, mengaku Alfa dan Omega dan seterusnya. Itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapaknya Dia. Siapa Bapaknya? Tuhannya. Tuhannya Yesus yang punya kehendak agar Yesus melakukan apapun yang Tuhannya kehendaki. Terus kemudian Anda justru menyembah utusan. Makanya saya katakan Anda sakit jiwa. Ya, di samping Anda menyalahi ajaran yang Yesus ajarkan, Anda juga menuduh Al-Quran, menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu salah, sesat. Sementara Anda tidak mampu membaca kitab saya. Lalu kemudian Anda tidak mampu membaca poin-poin pengajaran Yesus. Makananku, artinya rutinitasku, kegiatanku, ya tugasku, kata Yesus, melakukan kehendak Tuhanku yang mengutus aku. Terus kenapa Anda menyembah yang utusan? Inilah yang saya katakan, Anda itu sakit. Saya mau katakan kepada Anda, ketika Anda bertanya, tunjukkan Yesus adalah Tuhan, tunjukkan Yesus adalah terang, tunjukkan Yesus adalah hidup. Ya. Saya mau katakan kepada Anda, setiap nabi siapapun, baik dia Abraham, baik dia Hawa, Adam, Musa, semua nabi, bahkan Muhammad yang Anda anggap nabi, tidak pernah mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak pernah mereka, Musa tidak pernah mengatakan akulah terang, akulah kehidupan. Tidak ada. Semua nabi, hanya Yesus yang berani mengatakan seperti itu karena memang dia keluar dari Bapa. Ya, ini Anda harus pahami. Coba, siapa yang lebih pintar dari kamu? Kamu ini gimana ya? Saya bukan mau berdebat. Saya ingin Anda mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, mengerti isi kebenaran dan apa makna di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya kita mencari tahu, oh ini firman Tuhan di dalam Alkitab sudah dipalsukan karena mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Walaupun kami tidak menganggap dia Tuhan, kami tetap akui bahwa firman Tuhan itu di dalam Alkitab itu kebenaran, karena kebenaran itu membenarkan manusia dan memberikan kami satu jalan kehidupan. Itu yang Anda tidak pahami, dan muslim-muslim yang lain, dan Anda telah menyesatkan Islam-Islam yang polos dengan memberikan ayat sehingga mereka menjadi berdosa. Ya, Anda guru palsu. Ya, Anda adalah guru palsu.
membuat orang jadi sesat. Oke, saudara-saudara belajar, saya minta jawab pertanyaan saya supaya saya lihat kemampuan Anda orang cerdas. Saudara sebagai misionaris itu kudu harusnya belajar dulu gitu. Gunakan akal. Jangan akal-akalan, Pak Deki. Saya katakan kepada Anda, saya lebih paham kitab yang Anda anggap sebagai kitab suci daripada Anda. Ngerti? Sekali lagi saya ulang. Saya jauh lebih paham daripada Anda. Anda hanya modal imani saja. Anda tidak menggunakan akal. Nah, coba kita lihat. Yesaya 44:24. Beginilah firman Tuhan, penebusmu. Coba. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Yesus dibentuk nggak dalam kandungan? Dibentuk, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan yang benar mengaku, akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Ada nggak Yesus mengaku seperti itu? Ya, yang seorang diri membentangkan langit. Ada nggak Yesus begitu? Yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tidak ada. Bapa itu seorang diri. Allah itu seorang diri. Dia tidak memiliki sekutu apapun. Ya. Lalu di Yesaya 45 nomor 12 diterangkan, akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Yesus diciptakan, dia manusia kan? Berarti dia bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapak itu harus banyak belajar gitu, tapi pakai otak. Jangan akal-akalan gitu. Yesaya 45 nomor 18, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan yang menjadikan dan menegakkannya. Ia menciptakannya, ya, bukan supaya kosong tetapi membentuknya untuk diami. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus di mana? Di kandung aja belum saat itu. Jadi Bapak itu harus belajar menggunakan akal. Kalau Anda mengatakan tidak ada sosok nabi, tidak ada sosok rasul, tidak ada sosok utusan yang mengaku akulah jalan keselamatan dan hidup, tunggu dulu. Yesus berbicara kepada siapa dan zamannya kapan? Jadi jangan Anda sama-samakan antara pengajaran para nabi satu sama lain, itu sama, jangan. Abraham tidak mengatakan itu, kenapa? Karena Abraham hanya diperkenalkan bahwa Tuhan itu bukan patung, Tuhan itu bukan berhala. Dan Abraham tidak memiliki umat, dia hanya memiliki keturunan. Itu satu. Musa juga tidak sama seperti Yesus. Musa ketika dia diutus sebagai nabi, tugasnya membebaskan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Paham itu? Dan tidak ada satupun nabi di atas muka bumi ini, termasuk Yesus, yang pernah membelah lautan, kecuali Musa. Ayo, pernah tidak Yesus belah lautan? Tidak pernah. Kalau kita balik, berarti Yesus itu tidak ada apa-apanya dibandingkan Musa. Musa bisa belah laut, Yesus tidak bisa. Kenapa? Karena bukan zamannya, tidak sesuai dengan zamannya. Yesus mengatakan, aku jalan keselamatan hidup. Kenapa? Karena pada masa itu sudah ada Musa terlebih dahulu menunjukkan jalan, sehingga Bani Israel menganggap Musa itu sebagai seorang nabi. Begitu Yesus datang, dia ditolak karena orang lebih dominan kepada ajaran Musa. Orang-orang itu mengaku bahwa mereka adalah umat yang benar karena menjadikan Musa sebagai nabi dan bapaknya Musa sebagai bapak, sebagai Tuhan. Yesus menerangkan, kalau Musa, kalau Abraham, ya, adalah bapakmu, maka tentu engkau akan menerima aku, karena aku datang dari dia yang telah mengutus aku. Dia mengatakan, akulah jalan, aku keselamatan hidup. Kenapa? Karena pada saat itu dia ditolak. Kalau Musa, pada saat perbudakan Mesir terhadap Bani Israel, adakah Bani Israel yang menolak dibebaskan oleh Musa dari penindasan Israel, Firaun? Adakah? Nggak ada. Jadi tidak ada Musa mengatakan, akulah jalan, akulah keselamatan hidup. Tapi faktanya, fakta di lapangan, siapa yang mengikuti Musa, maka dia akan sampai kepada tanah perjanjian. Yang tidak mengikuti Musa, tidak akan sampai kepada tanah perjanjian. Itu artinya Musa adalah juru selamat bagi Bani Israel yang mau dibebaskan dari perbudakan Mesir. Otak Anda ini yang nggak berfungsi soalnya.
Jadi susah untuk berdialog itu dengan Bapak. Makanya saya kata, saya malas berdialog dengan Bapak. Kita kan sudah sering ke Zoom, dan Bapak mencret kan. Sampai sekarang Anda trauma kalau diajak ke Zoom. Kenapa? Takut malu. Sampai Bapak itu dimaki-maki sama istri Bapak kan. Kenapa? Karena dipecundangi pada saat di Zoom. Bapak nggak bisa apa-apain. Karena Bapak itu akal-akalan. Beda dengan saya. Saya menganalisa segala-galanya dengan menggunakan akal sebagai filter pembenarannya. Ya. Tolong Pak, kalau masih bisa waras, ya berobatlah. Saudara Suma, kita bukan membahas tentang sakit jiwa, tapi kita akan membahas ya pertanyaan sesuai apa yang Anda klaim mengenai Yohanes ya 15. Ya, itu klaim Anda bahwa itu kepada Muhammad. Dan Anda mengatakan bahwa klaim itu ditujukan kepada Muhammad, bukan kepada Paulus, sebab Anda mengatakan Paulus itu adalah rasul palsu. Nah, itu sebabnya karena Anda mengatakan itu Paulus rasul palsu, nah kita buktikan apa yang dikatakan oleh Yesus itu ditujukan kepada Muhammad atau kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Nah, ini yang kita harus bicarakan, bukan membicarakan sakit jiwa. Coba Anda tolong respon apa yang kita bicarakan. Terkait dengan penyakit jiwa atau sakit jiwa atau sinting atau miring atau bahlul atau dongo, itu kudu wajib diutarakan pada saat sesi dialog seperti ini. Kenapa? Karena di antara kita ada yang tidak tahu Al-Quran, tetapi menyalah-nyalahkan Al-Quran. Sudah menyalahkan Al-Quran, ngotot paling benar. Jadi ada yang harus jadi pasien. Saya mengatakan kepada Anda memahami kitab Anda dengan bahasa terjemah. Saya juga demikian. Kalau Anda ingin lari ke original teks, ayo mari kita uji. Nah, sekarang Anda menyalahkan Quran, sementara membacanya saja tidak bisa. Bagaimana Anda bisa menyalahkan sebuah buku yang isinya rumusan-rumusan kimia, sementara membaca dan mengerti tentang rumusan kimia aja Anda tidak bisa? Itu namanya sakit jiwa, Pak. Kalau Anda mau belajar, itu beda. Tapi kalau Anda menyalahkan sebuah kitab, tapi Anda membacanya pun tidak bisa, itu namanya Anda sakit jiwa. Mohon maaf, saya harus katakan itu. Dan ini perlu saya tegaskan. Supaya Bapak berhenti japri saya. Supaya Anda tahu, Anda sadar kelas. Lain cerita kalau Bapak mau belajar. Dengan terbuka hati, saya pasti akan mengajar Anda. Tapi kalau Anda sok menghakimi, tapi Anda tidak bisa membaca kitab saya, ke laut aja Pak, ke laut. Ya, mungkin di laut Anda bisa menjadi makanan hiu, lebih berguna bagi makhluk lain daripada Anda ngejapri tapi Bapak tidak ada ilmu. Kalau Anda mengatakan Yohanes 15, lagi-lagi Anda salah. Ini ku katakan, Anda itu harus sadar, saya lebih paham kitab Anda daripada Anda. Meski Anda itu misionaris yang ditugaskan di Jepang sekalipun, ditugaskan ke Gan Eden juga tidak ada artinya kalau tidak memahami dengan yang benar. Yang saya maksud itu Yohanes 14, bukan Yohanes 16 atau 15. Saya harus ngajarin Bapak sampai sedetail itu. Ya, itulah bukti bahwa Bapak sakit jiwa. Di Yohanes 14 itu sangat jelas dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Itu pernyataan siapa? Pernyataan Yesus. Adakah Bapak mengikuti perintah Yesus sampai Bapak menjadi Kristen? Adakah Bapak mengikuti perintah Yesus sampai rasul yang Anda anggap sebagai rasul? Paulus itu Anda akui sebagai rasul? Adakah perintah Yesus? Adakah perintah Yesus yang Anda patuhi sehingga Anda menyembah Yesus? Adakah? Pernyataan Yesus, saya ulang, Yohanes 14, jikalau kau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah siapa yang Anda turuti sampai Anda menjadi Kristen hari ini? Anda mampu jawab? Nggak bisa kan? Lalu di pasal selanjutnya Yesus mengatakan, aku akan minta kepada Bapa,
Kalau seseorang minta kepada Bapa, itu sudah pasti bukan Tuhan. Karena yang dikatakan Tuhan tidak pernah meminta, karena dia maha memiliki, makanya dia raja. Raja di atas raja katanya Yesus itu. Tapi kenapa minta? Artinya raja ngemis gitu. Ini data, Pak. Anda misionaris tapi Anda nggak lulus. Harusnya Anda daftar jadi murid saya. Aku akan minta kepada Bapa. Loh, sosok Tuhan minta kepada Tuhan yang lain. Ini ajaran politeisme. Kalau Anda menuhankan yang meminta, berarti Tuhan Anda banyak. Berarti Anda masuk ke ajaran politeisme. Kembali kepada pengajaran Romawi kuno. Ngerti Anda? Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Seorang. Bukan seroh, tapi seorang. Ngerti kata seorang? Seorang itu makhluk, Pak. Terdiri dari jasad, terdiri dari roh. Itu seorang. Seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai itu berarti beserta, Pak. Ya, sementara Tuhan telah mengatakan di dalam kitab Anda sendiri bahwa manusia hanya umurnya hanya 120 saja. Berarti yang menemani ini bukan seorang, tapi yang menemani adalah ajaran dari seorang yang akan menyertai selama-lamanya. Anda ke gereja hari Minggu itu ajaran dari mana? Ayo, ajaran dari mana Anda ibadah hari Minggu? Ajaran siapa Anda menyembah Yesus? Ada yang ngajarin? Tidak ada yang ngajarin. Berarti yang menyertai Anda itu bukan penolong lain. Yang menyertai Anda itu adalah ajaran setan. Mohon maaf saya harus katakan itu. Bapak yang ngecapri saya. Bapak yang mancing-mancing saya. Jadi saya harus luangkan semua waktu saya untuk kemudian mengajarkan Bapak supaya Anda itu sehat. Jadi yang menyertai itu adalah ajaran. Ajaran Musa telah dibombardir oleh Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib, maka ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hukum Taurat itu dihapuskan karena dia adalah kutuk. Maka Yesus datang mati di tiang salib untuk menebus kalian dari kutuk Torah. Baca Galatia 3 nomor 13. Itu data. Lalu ajaran Yesus pun sudah hilang, diganti oleh ajaran kasih katanya oleh Paulus. Yesus menerangkan tidak setitik pun dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini runtuh, tapi kalian hilangkan. Berarti ajaran Yesus sudah hilang. Sekarang ajaran siapa yang menyertai Bapak? Ajaran siapa yang menyertai Bapak? Nyembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, ya, pesta tutup tahun, menyembah tiga Tuhan. Itu ajaran siapa yang menyertai Bapak itu? Bukan ajaran Yesus. Kami hari Jumat menyembah hanya Allah, puasa, zakat, dan seterusnya, amalan-amalan soleh yang kami lakukan menyertai kami selama-lamanya. Ajaran yang bersumber dari Allah. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Pahami itu. Kemudian pasal selanjutnya mengatakan begini, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini bukan apa-apa ini, Pak. Ini yang menyertai ini adalah ajaran. Ajaran yang datang dari Roh Kudus, dari roh kebenaran, yang disampaikan kepada penolong lain, yang kemudian menyertai manusia yang mau beriman. Pahami itu. Ya. Lalu kemudian Yesus menerangkan lebih lanjut lagi. Tetapi penghibur itu, ini indikasinya jelas. Tetapi penghibur itu, yaitu penolong lain, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan ingat ini tanda petiknya, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus ini, Pak, akan datang mengingatkan kembali apa yang pernah Yesus katakan kepada murid-muridnya. Sekarang mari kita teropong. Adakah Yesus pernah mengajarkan bahwa dirinya harus disembah seperti yang dilakukan oleh Kristen hari ini? Adakah Yesus mengatakan, aku datang untuk mati terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia? Adakah Yesus katakan itu? Adakah Yesus pernah mengatakan bahwa ketetapan hukum Taurat itu adalah kutuk? Adakah pernah Yesus katakan begitu? Adakah Yesus pernah mengatakan bahwa siapa yang bersunat tidak berguna bagiku? Adakah Yesus pernah mengatakan itu? Adakah Yesus pernah mengatakan bahwa babi itu halal? Adakah Yesus pernah mengatakan itu? Tidak ada, Pak. Sementara Roh Kudus itu ketika dia datang
maka dia akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah Yesus katakan. Coba lihat Al-Quran. Apa yang Yesus kemudian ajarkan dalam Al-Quran? Roh Kudus yang ajarkan Al-Quran tentang Yesus. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Ya. Inni Rasulullahi ilaikum ya Bani Israel. Inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa Injil. Ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Semua ucapan-ucapan Yesus yang datang kepada Bani Israel kala itu diucapkan kembali oleh Roh Kudus kepada Rasul Muhammad SAW sebagai penolong lain. Tapi kalau ke Paulus, mana ada ucapan Yesus diulang oleh Paulus? Justru yang dilakukan oleh Paulus adalah melakukan perkataan-perkataan yang tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Contoh, ya, contoh. Dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Mana ada pernah Yesus mengatakan itu? Yesus justru mengatakan, aku ini adalah hamba Allah. Seorang hamba tidak lebih baik atau seorang anak tidak lebih mulia dari Bapa yang mengutusnya. Itu ucapan Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Berarti Yesus itu adalah utusan. Dan itu diingatkan kembali dalam Al-Quran. Berarti Roh Kudus ini bekerja di Al-Quran, tidak bekerja di kitab Anda. Yesus menerangkan dalam Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai apa yang aku dengar dan penghakimanku itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini berkesesuaian dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Berarti ucapan-ucapan Yesus itu terekam kembali di dalam Al-Quran. Sementara ucapan-ucapan Yesus tidak terekam di dalam surah-surah Paulus. Paulus hanya mengajarkan orang doktrin dogma untuk menyembah kepada Yesus. Sementara Al-Quran menerangkan agar manusia menjadikan Yesus itu sebagai utusan dan menyembahnya kepada Tuhannya Yesus. Ani Abdullah Rabbi wa Rabbakum. Berarti Roh Kudus itu bekerja pada Rasulullah Muhammad SAW, tidak bekerja kepada Paulus. Pahami itu. Saudara Suma, kita tidak membahas soal sinting atau gila. Kita membahas apa yang Anda klaim, ya, oke? Saya tidak mau mengarah ke sana. Anda mengatakan sakit jiwa itu bukan pembahasan. Pembahasan kita yaitu membahas Yohanes 15. Yang Anda klaim itu adalah Muhammad, ya. Nah, kalau Anda mengatakan Anda lebih paham tentang Alkitab, mari kita bahas bersama-sama. Ya, kita bandingkan siapa yang sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus seorang penolong yang lain itu, apakah Muhammad atau Paulus? Kita lihat. Bapak harus sadar dulu. Bapak harus sadar dulu. Ya, apakah Bapak sehat atau tidak? Kalau sudah sadar, baru berdialog. Kan sudah sering kita gesum kan? Dan Bapak di sana itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang Bapak ngejapri, padahal ilmu Anda itu tidak bertambah, malah berkurang. Gitu loh Pak, saya hargai. Tapi ketika Anda menyalah-nyalahkan kitab saya, tanpa Anda mampu membacanya, saya katakan Anda sakit jiwa. Itu nggak salah loh Pak. Demikian juga kalau saya menyalahkan kitab Anda, sementara kitab Anda menggunakan bahasa Yunani, sementara saya nggak bisa baca Yunani, itu berarti saya sakit jiwa. Lain cerita kalau Anda belum mampu membahas Quran, tapi Anda mengajak saya membahas kitab Anda, ayo, saya akan ladeni Anda. Tapi siap-siap, Anda akan terjungkil balik. Karena saya lebih paham kitab Anda daripada Anda sendiri. Anda berdasarkan imani saja, saya berdasarkan akal saja. Ngerti enggak, Pak? Adapun Yohanes 15 pasal 26, jikalau penghibur akan datang yang kuutus dari Bapa, ya, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
Nah, siapa yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah utusan Allah? Siapa yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah Rasulullah? Tidak lain dan tidak bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW yang bersaksi tentang itu. Nah, kemudian Paulus. Apa kesaksian Paulus tentang Yesus? Dia bersaksi bahwa Yesus itu adalah Bapa yang datang dalam rupa manusia. Dia yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia. Sekarang mari kita uji kesaksian siapa yang benar. Apakah kesaksian Rasulullah Muhammad SAW atau kesaksian Paulus? Paulus mengatakan Yesus itu adalah Bapa yang inkarnasi jadi manusia. Muhammad SAW bersaksi Yesus itu adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Sekarang mari kita uji kesaksian mana yang dusta, kesaksian mana yang benar. Silakan. Oke Pak Deki, mohon maaf saya harus katakan Anda adalah misionaris kacangan yang tidak ada apa-apanya bagi saya. Anda kudu banyak belajar lagi ya. Anda salah orang kalau mau mengencapri, mau mendoktrin, mau mendogma, mau cuci otak. Saya bukan jemaat gereja. Saya sekali katakan saya lebih paham kitab Anda daripada Anda sendiri. Ngerti? Kesimpulan saya, yang bersaksi palsu tentang Yesus adalah Paulus. Yesus menerangkan, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab orang akan banyak datang dengan memakai namaku, dan berkata, akulah Allah, akulah Tuhan, akulah Yesus yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Perintahnya jangan mengikuti Paulus yang mengajarkan Yesus adalah Allah. Itu perintahnya Yesus. Tapi Anda ngotot mengikuti dia. Silakan dengan iman Anda mengikuti pengikut, Anda menjadi pengikut penyesat antikristus terhadap yang Yesus nubuatkan. Saya sudah tidak punya kewajiban untuk itu. Ya, Anda tidak mampu menggunakan VN. Padahal Anda yang ngejapri saya siang malam, ternyata ketika Anda ketabuk dengan data-data yang ada dalam kitab Anda melempem, Anda bisu, Anda mengatakan ketik aja, sebab istri saya marah kalau saya debat. Itu artinya istri Anda sadar telah melihat Bapak selalu keok dalam berdialog. Pahami itu. Oke, selamat tinggal Pak Deki. Saya tunggu Anda mau dijamah oleh Allah. Semoga Anda mendapatkan hidayah dan meninggalkan ajaran penyesat antikristus yang mengajarkan manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Demikian. Salam beda Tuhan.